itu yang diakui, mungkin karena kenalannya, kehebatannya, atau kebaikannya, atau mungkin hal yang lain yang membuat kita menjadi tertarik. Karena rasa yang begitu besar, kita ini mempunyai kesempatan untuk mengenal dan mengikuti cara hidup mereka. Dalam perjanjian lama, Musa tampil sebagai pemimpin karismatik di depan bangsa. Ia dapat menenangkan orang banyak yang mulai gelisah karena mengharapkan tampilnya Nabi yang menjadi penghubung mereka dengan Allah yang disembahnya. Yesus juga tampil dengan penuh bahwa ia dapat orang-orang yang berada di bait Allah. Roh jahat pun tunduk kepadanya. Melalui karya ini, para kita semakin memuliakan Allah karena karismanya yang tidak memaksa kita dengan sepenuhnya. Tuhan Yesus Kristus membawa Nabi yang dijanjikan oleh Musa, tempat Allah meletakkan sabdanya yang mengagumkan segala perintahnya. Tuhan kasihanilah kami. Membawa hati yang mengajar dengan ibadah dan yang kudus dari Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Membawa hati yang penuh dengan ibadah, memuji roh jarak dan ditaati oleh mereka. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengajari kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemudian kepada Allah di surga,
Ya Allah, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa penebusan bagi hidup kami. Sebab Dia Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dan kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta pada Tuhan Allahmu dengan berkata, aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadamu, apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku, Paulus, ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perintah Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara dunia. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada Tuhan, supaya ruh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya
pada hal-hal duniawi. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat sore, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kemasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Engkau datang tidak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang suci dari Allah." Tetapi Yesus menangkisnya katanya, "Diam, keluarlah dari badannya." Roh jahat itu mengguncang gendang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar dari badannya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Perjalanan guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat itu ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Alat kita adalah alat yang berdiri, alat yang penuh kasih, penuh kebaikan untuk perkembangan hidup manusia. Dalam bacaan kita hari ini, kepedulian Allah terhadap hidup manusia nyata melalui tindakan Yesus yang mengusir roh jahat yang menguasai dan mengganggu perkembangan hidup manusia. Perkataan Yesus yang penuh kuasa membebaskan
manusia dari penguasaan roh jahat, hingga manusia dapat hidup dengan aman, tentram, dan damai. Allah tidak bekerja seorang diri dalam karya penyelamatannya. Allah senantiasa melibatkan orang-orang pilihannya untuk ikut serta dalam karya penyelamatannya. Dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan bahwa Allah menggunakan lidah para nabi untuk menyampaikan sabda, nasihat, dan kehendaknya. Oleh karena itu, perkataan para nabi adalah perkataan Allah, dan setiap umat beriman dituntut untuk mendengarkan perkataan para nabi itu. Itu adalah kebijakan yang Allah buat untuk mengatur kehidupan manusia pada masa perjanjian lama, supaya manusia dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa dalam iman dan perbuatan. Dan dalam perjanjian baru, Allah tidak lagi menggunakan lidah para nabi, melainkan menggunakan para rasul untuk menyatakan kehendaknya. Allah melibatkan para rasul untuk menjadi perpanjangan lidahnya untuk menyampaikan kepada umatnya apa yang menjadi kehendaknya. Dan pada bacaan kedua, kita dengar kebijakan-kebijakan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan di akhir, kebijakan yang diberikan, yang disampaikan oleh Paulus mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang disampaikan ini untuk kepentingan umat beriman, bukan untuk menghalang-halangi kebebasan seorang, tetapi sebaliknya supaya umat beriman dapat melakukan apa yang baik dan benar, serta melayani Tuhan tanpa gangguan. Orang pribadi yang dewasa adalah pribadi yang bijak, yang dapat membedakan apa yang baik dan yang benar, serta melaksanakannya demi kebaikan bersama, dan supaya dengan perbuatan yang baik itu nama Allah semakin dimuliakan. Lalu kemudian pada saat ini, pada zaman-zaman ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah menggunakan lidah para pemimpin dan pelayan umat, khusus atau pastoral ini, untuk menyampaikan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, ada kebijakan-kebijakan pastoral yang dibuat, ada nasihat-nasihat, ada ajaran-ajaran yang disampaikan dalam tulis atau surat-surat gembala untuk mengatur dan untuk mengembangkan kehidupan kita sebagai umat beriman di kehidupan atau di masyarakat. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Allah menyampaikan kehendaknya juga melalui sesama kita, sesama umat beriman. Oleh karena itu, terkadang kita menerima masukan, saran, atau kritik yang membangun dari sesama kita, dari orang tua, dari guru, rekan pelayanan, dari ketua lingkungan, suster, dan sebagainya. Allah dapat menggunakan siapa saja untuk menyampaikan kehendaknya kepada kita. Tujuannya tetap sama dengan apa yang Paulus sampaikan, yakni pertama-tama untuk kebaikan kita bersama, supaya kita yang hidup bersama, baik dalam bentuk keluarga, komunitas gerejawi, komunitas pekerjaan, dan lingkungan masyarakat secara lebih luas, mengetahui apa yang baik dan yang benar, serta melaksanakannya untuk melayani Tuhan dan sesama tanpa khawatir dan tanpa gangguan. Contoh kecilnya, misalnya ketika dalam pelayanan hari ini, kalau tidak ada aturan yang baku, tidak ada kebijakan yang mengatur tugas dan peran umat beriman, kita dibebaskan menurut keinginan pribadi kita dalam mengikuti perayaan Ekaristi, mau duduk, mau berdiri, mau mendengarkan, mau tidur, selonjoran,
Apakah kita dapat mengikuti perayaan NIC dengan baik? Apakah kita dapat melayani iman dalam NIC dengan baik? Bayangkan apabila di dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, di paroki, dalam kehidupan bermasyarakat secara umum, tidak ada aturan, tidak ada kebijakan, tidak ada nilai-nilai yang harus dijunjung dan diikuti. Tentu kita merasa bingung harus ngapain, khawatir, tidak merasa aman dan kehidupan kita tentu akan kacau dan berantakan. Saudara-saudari yang terkasih, memang tanggapan setiap dari kita akan sebuah nasihat maupun kebijakan yang ditetapkan bisa berbeda-beda. Ada yang bisa menerimanya dan melihatnya sebagai suatu pedoman atau langkah yang menuntun untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan benar. Namun ada juga yang bersikap tidak peduli, tidak mau mendengarkan nasihat, bimbingan, atau menolak kebijakan yang dibuat karena merasa kebebasan dan keinginan pribadinya dihalangi atau dibatasi. Merasa kebijakan yang dibuat tidak sesuai, tidak mewakili kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau kita merasa bahwa kebijakan itu membatasi, membuat kita tidak merasa bebas, maka baik kita bertanya pada diri sendiri, kebijakan yang salah atau saya yang terlalu egois? Pada dasarnya kebijakan dibuat bukan untuk memuaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, kita diajak untuk belajar rendah hati, bukan meraskan hati. Belajar untuk bisa mendengarkan nasihat, ajaran, saran-saran yang membangun, mentaati kebijakan-kebijakan dan aturan yang disampaikan oleh orang-orang yang dipercaya memegang kepemimpinan maupun oleh orang-orang terdekat kita, mulai dari lingkup keluarga, pekerjaan, organisasi, dalam pelayanan kita, dan dalam kehidupan gereja. Sebab di dalam nasihat dan kebijakan tersebut, kalau kita cermati, kalau kita terima dengan kebijaksanaan, kita dapat merasakan Allah yang peduli, Allah yang berbicara kepada kita, Allah yang berkarya untuk kebaikan dan perkembangan hidup kita secara pribadi dalam tata kehidupan bersama dimanapun kita berada. Marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dapat rendah hati mau mendengarkan kehendak Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Marilah kita bersyukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebagaimana awal sekarang selalu dan selamanya. Mari kita berdiri, kita sebutkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan dan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, dan meninggal Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, dan oleh Tuhan Maria, yang berikan sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, ditolak dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang dari surga itu sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi kanan datang menghidupkan orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Kristus Sang Mesias, Ia mengajar dengan penuh kuasa demi keselamatan kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita
yang berkenan mengutus Kristus kepada kita sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk menuju kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapa mendampingi para pemimpin gereja agar mereka selalu dijiwai oleh semangat penantian Yesus. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita sakit, khususnya mereka yang sedang tertimpa kejadian luar biasa, campak dan gizi buruk di Papua. Semoga Bapa membuka hati dan pandangan kami, sehingga bersedia dengan tulus hati membantu mereka yang sedang tertimpa kejadian luar biasa gizi buruk di Papua. Semoga Bapa menghibur mereka yang sakit, agar mereka mendapat perawatan yang memadai dan penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi para pendidik dan pembina kaum muda, semoga Bapa menerangi para pendidik dan pembina kaum muda, sehingga mereka selalu terbuka dan bersedia memahami perubahan zaman dalam membina dan mempersiapkan kaum muda dan tugas-tugas mereka di waktu mendatang. Marilah kita mohon. Bagi para imam dan diakon yang berkarya di tempat terpencil, semoga Allah Bapa membantu para imam dan diakon yang bertugas melayani umat yang terpencil tempat tinggal. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga kehadiran Allah Bapa di tengah-tengah kita menghalau kegelapan dari hati kita. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, di dalam doa kami bersama dan bersama, sebab Engkau sumber hidup sejati kami. Dengarkan doa kami dengan antara Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan dan Tuhan dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan ini. Kami mohon terimalah persembahan kami dan buatlah kami selalu memusatkan perhatian kepada Putra-Mu, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan Tuhan bersama kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan diri kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penerus bagi kami. Engkau menjadi agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami diturunkan untuk menerima anugerah-Mu yang tidak kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Agar kita bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Kita sambil bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan bela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah kita perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan asal kasih." kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima kemudahan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Kristus dan seluruh kami yang menjadi peserta selama-lamanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah menunjuk dengan harapan dan mampu. Gunakan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman dan berilah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihan kami semua agar kami terima dalam berbagai tadi bersama Santa Kawan Maria Bunda, Santo Yesus Memulainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan. Semoga kami itu berkenankan berserta memuji dan menjaga kita dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi ini Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas kehidupannya rahmat kita berkiranya ilahi, maka berilah kita berdoa. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh firman dan kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan datang yang membahagiakan dan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tetap bersabda sepanjang para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kamu, tetapi perhatikan iman gerejamu dan silakan damai dan persatuan sesuai dengan kehendakmu. Supaya yang hidup dan merasa sepanjang segala masa. Damai semua selalu bersama. Dosa
diundang ke perjamuan. Tubuh darah. Umat yang diperbolehkan menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak beranak secara kanon.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menaruh Sabdamu dalam hati kami dan memenuhi kami dengan rahmat sakramen Ekaristi ini. Semoga kami terkuatkan dalam melaksanakan kehendak-Mu yang menuntut kami menuju kehidupan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian untuk beberapa peristiwa ini. Pembelajaran umum pertama akan dimulai hari ini setelah misa di aula atas gereja. Mengundang seluruh umat keluarga untuk menghadiri misa mengenang 100 hari Ibu Maria Juli pada hari Selasa 30 Januari 2018 di Gereja Keluarga. Mengundang saudara-saudari dalam perayaan Ekaristi mengenang 40 hari meninggalnya Bapak FX Wahyu Kawan pada hari Kamis 8 Februari pukul 18 di Gereja Indah Keluarga Garut. Daun palma kering sudah dapat dikumpulkan di kotak yang tersedia di belakang gereja paling lambat tanggal 13 atau 11 Februari 2024. Sekian teman-teman, terima kasih. Mari kita doakan doa sukacita yang penuh kreatif dari teks yang ada di dalam. Kita doakan bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau menciptakan dengan talenta dan berbagai keutamaan untuk mengolah dan menjaga kami bersyukur atas ini.
menggunakan segala anugerah dengan baik dan bermanfaat. Semoga kita semangat bekerja serta berdiri dalam orang kesejahteraan dan keadilan bersama. Semoga kami dapat memberi jawaban ketika orang yang sedang mendapatkan pekerjaan. Biarlah kita seperti menjadi hidup bersih yang membela kami hidup lebih baik. Kami ingin menjadi saksi teladan ketika orang yang putus asa. Jadikan kami pandangan kami dari mereka yang ingin menerima dengan kami. Kami ingin memberkati sebagai bentuk syukur atas banyak rahmat yang telah Engkau berikan. Kami ingin berhati seperti mujizat roti dan keluarga untuk memenuhi kekurangan banyak orang. Kami menyadari kita mampu hidup sendiri. Kami bisa kami bekerja sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik sampai pada akhirnya kami hidup bersama dalam kerajaan surga dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh petugas liturgi dan seluruh umat yang hadir. Mari tadi kami kasih dengan Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari terbilang Amin.